Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa yas'alunaka 'anil jibali kaifa takunu yaumal qiyamah faqul lahum yansifuha rabbi nasfa bi ayyufattitaha karram lisail summa yatiru birriyah. Dan menanya oleh mereka itu orang-orang kafir Mekah, akan engkau wahai Muhammad daripada bukit-bukit, gunung-gunung, bagaimana ada ianya bukit tersebut pada hari kiamat? Jawab olehmu wahai Muhammad bagi mereka, yansifuha rabbi nasfa, menghancurkan akannya bukit-bukit oleh Tuhanku akan sebagai hancur, dengan bahwa menghancurkan ia akannya bukit bagaikan ramal, bagaikan pasir yang berjalan, kemudian terbang ia dengan angin. Lalu fayazaruha qa'an safsafa, maka meninggalkan ianya Allah akannya bumi qa'an safsafa, bumi yang datar lagi yang rata. La tara fiha iwaja wala amta, tiada engkau lihat padanya bumi akan bengkok, maknanya akan rendah, dan tidak akan amta, yakni akan tinggi. Nyaureng kafir Mekah ya tayang ba Rasul dalam keadaan diejek, diolok-olok Nabi Muhammad. Sikai tepe lagi nyan singeh di yaumil kiamah itayang sid. Apabila liureng kafir Mekah wahai Muhammad ya tayang ba gata, kiban gunung-gunungnya mandum singeh wate kiamat. Allah nepegah jawab siga wahai Muhammad kepada awaknyan, gunung-gunungnya mandum nehancurkan oleh Allah sebagai hancuran bagaikan pasir yang diterbangkan oleh angin. Lagian ancu bukit-bukit, gunung-gunung lagian nehancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
setelah Allah Ta'ala mengadakan gempa, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, lih negoyang li Allah Ta'ala menghancurkan. Lalu bumi yang kalian hancurkan, bukit-bukit yang kalian hancurkan oleh Allah, maka bumi bawatenyan paan saf-safa, datar sekaligus sari, basatnya rata, la tara fiha iwaja wal amta, hana takalan meyup mubiupi, hana kalan yang manyang mubiupi, sama rata lagi yang bumi dikala hari kiamat. Cuman manusia bawa tanyan kiban. Yauma idzi yattabi'una ad-da'i la iwajalah. Pada hari itu, yakni pada hari ketika dihancurkan akan bukit-bukit semua, yattabi'una aynas ba'dal qiyam minal kubur, mengikut oleh mereka manusia setelah bangkit daripada kubur, akan da'i, akan orang yang menyeru kepada mahsyar dengan suaranya. Siapa itu yang menyeru? Ialah malaikat Israfil. Yaqulu berkata ianya Israfil, halummu ila aradir rahman, mari kemarilah kamu semua. Kata malaikat Israfil, kemarilah kamu semua ke hadapan Tuhan Rahman. La iwajalah, tiada orang yang bengkok baginya. Malaikat Israfil maknanya tidak bengkok bagi mengikut mereka, tiada kuasalah mereka bahwa tidak mereka mengikut akan malaikat Israfil. Nyan kagetanyo wate tiupan sangkakala yang kedua, nyokan tiup serompet li malaikat Israfil, nemusu li malaikat Israfil. Nyan fayada usur ala fihi, nemat trompet tapi kan neyup, wa yaqifu ala sakhrati baital muqaddis, nee malaikat Israfil dia tihan batai yang di hadapan baital muqaddis, sakhrahnya batu besar yang nee rasul nia Isra Mi'raj dia tih batai tersebut. Nemusu basatnya lewat mitnya, lewat trompetnya, nemusu li malaikat Israfil. Ya ayyatuhal idhamul baliyah, nyokeun malaikat Israfil kan neyup trompet lalu bangkit. Suara malaikat Israfil watenyan nemat sabot trompet nyak suji, ya mencakup segala sekalian alam. Nekeun li malaikat Israfil, ya ayatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang telah busuk, wal ausalul mutakati'ah, sendi-sendi yang telah terputus, wal luhumul mutamazikah, daging-daging yang telah hancur. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua bahwa berhimpun kembali untuk pasal qada. Nyan suara malaikat Israfil untuk bangkit. Ya. Jadikan dalam arti peluit yang lagi getanya pemusuh wate terjadi buka puasa. Trompetnya seakan-akan mit nemat li malaikat Israfil, nemusu nyak deh mandum-mandum. Suara malaikat Israfil, hai tuling yang kabih bro, hai atut-atut yang kabih putuh, asau-asau yang kehancur menjadi tanah. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na faslil qada. Gata musahau kembali untuk fasal qada, lalu mereka semuanya menghadap malaikat Israfil. Hau menuju, inilah ayatnya. Ya. Yauma idzi yattabi'una da'i, ba'ro kiamatnya setelah bangkit manusia dari alam kubur, getanya semuanya mengikut orang yang menyeru ke mahsyar dengan suaranya,
Siapa itu dai? Malaikat Israfil. Kibanekeun kalau bangkit bunon tu bangkit, mari kita yang sama-sama tajak hadapan Allah. Halumu mari kemarilah kamu. Setat long bahasa katanya. Setat lon nyak tajak kita yang mandum hadapan Allah. La iwajalah mesiro manusia pun hana yang hana setat malaikat Israfil. Hana yang membelot, la iwajah hana yang membelot. Semuanya getanyo mandum taikut malaikat Israfil untuk menghadap di hadapan Allah di masyar. Terus kenan wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, dan tenanglah segala suara-suara bagi Tuhan Rahman. Fala tasma'u, tidak engkau dengar wahai Muhammad kecuali hamsa. Apa itu hamsa? Sauta watil aqdam fi naqliha ilal masyar, suara. Suara injakan kaki-kaki pada menakalnya, memindahnya kepada masyar bagaikan suara tapak-tapak kuda pada berjalannya. Hana musurung mesiraurung pi. Hanya yang deh tadinya suara gaki kita lagi suara kuda berjalan. Nyan yang deh tadinya. Tayo mandum menghadap Allah. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tiada bermanfaatlah syafaat akan seseorang kecuali orang-orang yang telah mengizin baginya oleh Allah bahwa memberi syafaat ia, dan telah rida ianya Allah baginya akan ucapan dengan bahwa mengucapkan ia la ilaha illallah. Ya'lamu ma baina aidihim, Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka, min umuril akhirah, dari urusan akhirat, dan apa saja yang ada di belakang mereka dari urusan dunia. Wala yuhitu nabihi ilma, sedangkan mereka semuanya tidak meliputi dengannya akan ilmu. Maknanya la ya'lamu zalik, mereka semuanya manusia tidak mengetahui demikian apa yang ada di hadapannya, yakni urusan akhirat, dan apa ada di belakangnya urusan dunia. Nyan ban getanyo uro kiamat. Teman watetruh di hadapan Allah kiban getanyo mandum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduklah segala wajah-wajah, tunduklah segala muka-muka bagi Allah Hayyul Qayyum, yang hidup lagi yang qayyum ialah Allah. Ruh hadapan Allah mandum getanyo tunduk nyamban katruh hadapan Allah. Makna muka mandum manusia, cuman pakan muka yang disebutkan karena kehinaan awak-awak terjadi bak muka. Male getanyo bak muka, hina getanyo bak muka, maka disebutkan muka maksudnya mandum manusia. Wataika gehei li malaikat Israfil, kemarilah kamu menghadap kepada Allah di mahsyar. Jak mandum getanyo terus hadapan Allah semuanya tunduk. Hana mesiro pun yang musuh lam perjalanan kan yang hanya kita dengar suara kaki-kaki mereka dalam mengangkatnya. Kemudian watetruh kenan para jamaah sekalian. Wa qad khaba man hamala dzulma wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Sungguh rugilah. Sungguh kad khaba khasara maknaji. Sungguh rugilah orang-orang yang menanggung kedaliman, yakni syirik. Waktu itu di hadapan Allah dua kelompok manusia, satu kelompok namanya orang yang rugi, satu kelompok namanya orang yang berkemenangan. So yang rugau, so yang ahli syakawah,
Ya, ayatnya menunjuki yang mana makhluk terbagi dua pada hari kiamat. Yang satu kelompok ahlus sa'adah, yang satu kelompok ahlus syakawah. Namun mandua kelompoknya di hadapan Allah kilahuma fi qudu', mandum-mandumnya tunduk, tidak ada yang bisa bersuara. Cuman beda, tunduk orang yang ahli sa'adah mendapat kemenangan karena ijlal, karena hebah dan karena gemar pada Allah. Tunduk orang ahli syakawah karena memang takut daripada azab Allah dan putus asa daripada rahmat Allah. Kembali, orang-orang yang rugau ialah orang yang menanggung kedaliman. Dalimnya, dalim pribadi katanya, dalim keluarga, dalim orang lain, sebagaimana yang pos kedaliman pada titian siratal mustaqim. Yang kejen, la dirara wala, la darara wala dirara. Be tamudarat rotuh dan be tamudarat gop. Hidup katanya di alam dunia, jangankan mudarat orang lain, rotuh handiak mudarat. Maka karenanya syariat han gebi pajuh racun, mudarat rotuh. Han gebi pajuh tanuh ca mudarat rotuh. Rasul nyatakan la darara wala dirara. Menyekata dirar gop katanya. Kata mudarat gop katanya, namanya zalim. Menyeka zalim. Man kad khaba man hamala dulma, alangkah rugilah orang-orang yang menanggung kedaliman. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dulma. Dan bermelasiman yang mengerjakan ia nyaman akan amal-amal yang salih, yakni taat kepada Allah di alam dunia. Wa huwa mu'min, dia masih mukmin. Makna mukmin masih selamat imannya dia waktu dia kembali kepada Allah. Dalam dunia pun amal yang saleh, watewa menghadap Allah masih kekal iman, selama iman. Karena hanal lazim katanya. Han lazim dengan tapupun amal yang saleh di alam dunia, tak yakini selamat iman di akhirat. Kalau penjelasan yang lalu, boh golongan diciptakan oleh manusia, beruh katanya dalam golongan yang bahagia, hidup di alam dunia untuk taat kepada Allah, khadam Allah, hidup wataknya kembali ke akhirat, dalam keadaan selamat iman, nyo yang bahagia. Maka orang yang taat, yang mengerjakan amal yang saleh di alam dunia, wahwa mukmin, dia selamat iman watewo Allah, fala yakhafu dulma wala hadma. Maka tiada takut ia akan zalim, maknanya dengan melebihi pada keburukannya dan tidak akan hadma, mengurangi daripada kebaikannya. Orang yang wate mate mukmin, ganyan mengerjakan amal yang saleh di akhirat, sehingga amal kebaikan getanyo hana kurangi oleh Allah, amal kejahatan hana ketama. Berbeda dengan orang yang mukmin wate mate tapi zalim di alam dunia, sehingga di yaumil kiamah kebaikan getanyonya gecok oleh Allah gepedu terhadap orang yang tadalimi. Andai kata hansip kebaikannya gecok dosa orang lain yang pernah kita dalimi, gepedu beban dia teh kitanya. Yang kayaknya hanjit tadalim kok. Kembali mukmin dua macam. Mukmin yang mengerjakan amal yang salihat, dan mukmin yang asih sama dengan menzalimi orang lain. Kembali dalam ayatnya man amilas salihat, urang-urang yang mengerjakan amal yang saleh, maknanya taat. Makna taat patuh segala aturan Allah, patuh segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah, nyoka taat. Makna taat semati. Makna taat patih maknai.
patih kepada aturan Allah yang geyu wa takubut yang getam takubah. Wahwa mukmin ganyan mukmin sama dengan mukmin muti. Ya, mukmin urang yang taat la yakhafu dulma wala hatma. Hanaya takut getamah kebaikan keburukan oleh Allah Ta'ala gekurangi kebaikan. Kemudian mukmin wate meningai selamat iman. Di alam dunia pernah tadalimi gob. Na amal yang saleh yang tapubut. Hansip. Ya, makna hansip le kejahatan dengan kebaikan. Talu kebaikan le kedaliman. Pernah tadalimi orang lain. Wate meningai selamat iman. Sehingga di yaumil kiamah bina amal kebaikan kitanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang pernah tadalimi si madlum. Lalu tatakdi le orang yang tak ilanya selama saudib. Banyak kita dalimi baik lewat pembunuhan, lewat jinayah, tapursa anggota gob, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dalim lah. Hansip. Keburukan orang lain, kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang yang pernah tadalimi dikurangi gepeduk di atas kita yo. Sama dengan kebaikan kita sapuhana bahkan metamah kejahatan. Ya, kah? Yang namun karena kita pernah tadalimi sehingga andai kata kita yo masuk surga setelah proses penyiksaan dalam neraka. Dan hana galak kita yang galak tu bebetul-betul di alam dunia mengerjakan amal yang saleh, baik tadalimi gob lewat tangan, baik tadalimi gob lewat lisan dan lain sebagainya, sehingga di yaumil kiamah kita aman dan tenang, hana ya tu kekurang amal kebaikan, hana ya tu kemutamah amal kejahatan. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum zikra fata'ala Allahul Malikul Haqq. Seperti demikian. Yani juga atah uliket bak kadzalika iliket. Mana ji? Ya, seperti demikian yang telah kami kisahkan kepada Muhammad, juga kami turunkan akannya Al-Quran kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyya, Quran nepetreun oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Maka hanjin Quran bahasa Ajam. Harum baca Quran bahasa Ajam. Maka getanya andai kata na tablo surat Yasin yang namu tulis Ajamiyah Yasin nyo harum baca yang Ajamiyah yang kejit be tablo laju Quran yang ditulis dengan bahasa Ajam Yasin wal Qur'anil Hakim be tabacanya urang tulis dosa urang baca dosa ya, karena Allah nepetreun Quran Qur'anan Arabiyya dalam bahasa Arab. Kah? Nah, jadi B katanya. Nah, tablo Yasin yang na Ajamiyah. Tak baca Al-Quran, surat Yasin dan lain sebagainya dalam bahasa Ajam, hukumnya haram. Dan katanya guru-guru agama hanjir tak pernah Quran kalimat Quraniyah dengan bahasa Ajam. Harus diajarkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Yang kejut mantum dalam bahasa Arab. Kenapa khutbah dalam bahasa Arab? Inna Qur'anan Arabiyya. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami ulang-ulangkan dalamnya Quran. Daripada wa'id. Janji-janji buruk. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu orang-orang kafir. Takutlah mereka akan syirik atau mengihdas ianya Al-Quran bagi mereka akan zikra, akan pengajaran, zikranya pengajaran bihalaki man taqaddamahum dengan binasa siman yang mendahulu ianya manakan mereka
daripada umat-umat yang lalu mereka mengambil iktibar. Kembali Allah Ta'ala nuturunkan Al-Quran ke Muhammad lewat malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Yang pertama sekali Muhammad orang Arab. Nya dimengerti le urang nanggro Arab nyan Al-Quran dengan bahasa urangnya. Ya, dengan bahasa rog bagah mengerti. Ya, yang kejut Allah Ta'ala nuturun Al-Quran ke Muhammad dalam bahasa Arab. Ya, kemudian ke urang Bani Israel nyan dalam bahasa rog, dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Suryani. Ya, ke umat Nabi Musa kan bahasa Arab. Yang kitab-kitab Injil Taurat menurut umat. Ya, nah bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Getanya umat Muhammad karena Muhammad orang Arab diturunkan oleh Allah Ta'ala lewat lisan Jibril kepada Muhammad Quranan Arabiyah. Kah hanjit baca Quran dengan bahasa Ajam. Dengan bahasa Latin hanjit, bahasa Indonesia hanjit, bahasa Jawa hanjit, mesti dengan bahasa Arab. Maka ada orang Inggris semayang Fatihah bahasa Arab. Ada orang Melayu Fatihah bahasa Arab. Berangkat sojit, orang Aceh Fatihah dengan bahasa Arab. Hanjit ya terjemahinan. Ya, harus dengan bahasa Arab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lam Al-Qur'annya letak nulaulang menyangkut wa'id. Mana wa'id orang yang maksiat, orang yang hana taat ke Allah pertama dalam neraka, orang yang kafir, orang yang zalim. Nyo kepeuna sebutkan lagi oleh Allah. Nya roh orang yang mudah-mudahan bahkan semoga ta doakan nya iya ke syirik. B ke pesyarikat Tuhan. Karena orang pesyarikat Tuhan dosa besar. Atau memang Al-Qur'annya menyebut pengajaran umat-umat yang lalu. So yang hanpat di Al-Quran umat-umat yang lalu nucuk tindakan oleh Allah lalu getanya jita itibar sehingga ia kepada melangkahi dari aturan Allah. Le umat-umat yang awal begitu melangkahi Nabi mereka netindak lanjut oleh Allah. Lagi umat Nabi Daud kalian pegah oleh Allah. Bek gata ya congkut oro Sabtu. Jauh laut imita cara pernoleh iblis. Hana taja oro Sabtu tak thun, tak thun oro Jumat, tak cok dengan oro Sabtu. Maka wateka menentang dengan Nabi. Mereka semua menjadikan kera. Nyamban umat yawa yakjit ke muktabar iktibar ke umat yang dudaw. Memenan hajit menyalahi Nabi katanya. Kalau umat yawa langsung nucuk tindakan. Lagi kaum Nabi lu langsung menghapuskan oleh Allah bahkan dunia-dunia nelengkop. Tapi umat Muhammad karena sayang Allah ke Muhammad dan bahkan Muhammad berdoa ya Allah benazub umat lun di alam dunia maka selamat katanya. Seandainya Allah Ta'ala neco azab di alam dunia lagi umat-umat yang wae sungguh sangat sengsara udip katanya. Kayaknya kibau udip kan kali janji urung-urung yang Tuhan semayang gobah muka oleh Allah menjadi khinzir. Urang yang muda yang hana semayang mateji nubah wajah oleh Allah menjadi kera. Temannya sempatnya terjadi dalam umat Muhammad sungguh susah katanya. Malai katanya. Ya, karena laki Muhammad ya Allah baik necok tindakan umat lun di alam dunia sehingga necok tindakan di akhirat maka ada urang semayang, urang hana semayang meninggal wajah manteng wajah manusia. Kejir hana ubah oleh Allah Ta'ala sehingga di alam kubur sampai seterusnya. Kak kembali ke no. Jadi Allah Ta'ala nuulang dalam Quran wa'id la'allahum yattaqun. Pertamanya ia mereka daripada syirik hani pesyarikat Allah. Yang kedua Al-Qur'annya geceket dalam Quran tentang pengajaran-pengajaran umat-umat yang awal lalu katanya menjadi iktibar ke umat yang duduk. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggilah Allah Malikul Haq, Allah Raja yang benar. Pane maha suci dan maha tinggi amma yaqulul musyrikun dari apa saja yang telah berkata oleh orang musyrik. Ya, punya pegah lek jikeun. Putai pegah lagi pegah le urang umat Nabi Isa
Yang mana mak Nabi Isa, Tuhan ibu, Tuhan ayah, Tuhan anak itu semuanya tidak. Fata'alallahul malikul haq. Ya, jadi NHL penjelasan para jamaah sekalian, setelah tak pahami getanyo kiban suasana hari kiamat, ho getanyo tajak wate bangkit, ngenpu tajak mandum tasetet malaikat Israfil sampai hadapan Allah, watenyan kelompok manusia dua macam, bahagia dan celaka. Kemudian para jamaah sekalian, wate Allah niu sampaikan kalamnya pada malaikat Jibril kepada Muhammad. Muhammad cepat-cepat nebaca, nelarang oleh Allah. Pelarangan wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqadha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dan jangan engkau bersegera wahai Muhammad dengan Quran, maknanya dengan membacanya Quran sebelum bahwa ditentukan kepadamu akan wahyunya Quran, yakni selesailah Jibril daripada menyampaikannya Quran. Waqur, dan katakan olehmu Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkan olehmu akan daku akan ilmu. Artinya ilmu dengan Quran. Fakullama unzila alaihi syai'un minhu zada bihi ilmu. Maka kapan saja manakala diturunkan di atasnya Muhammad akan sesuatu daripadanya Quran, bisa bertambah-tambah dengannya Quran oleh ilmunya Muhammad dengan Quran. Para jamaah sekalian, wate malaikat Jibril neputreun kalam Allah ke Muhammad, pertama dalam hati Muhammad galom nebaca oleh Jibril, karena Muhammad gemar dalam membaca kalam Allah, golom nepurno baca dengan lisan li malaikat Jibril, ka bersegera untuk baca. Sehingga Allah neputreun satu ayat, la ta'jal, hai Muhammad, be bagah-bagah tak gata baca Quran, golom nuyu baca, golom gupurno oleh Jibril, be ele baca. Dan wate kata baca Quran, ucapkan satu kata-kata doa, Rabbi zidni ilma. Jadi ayatnya, dikala malaikat Jibril neputreun Al-Quran kepada Muhammad kalam Allah min lauhil mahfud, pertama neinzal dalam hati Muhammad untuk memahami kalam Allah. Yang kedua neinzal nebaca kalam Allah kepada Muhammad. Dikala neinzal lamati Muhammad li malaikat Jibril, Muhammad bergegas untuk baca. Karena rindu untuk membaca kalam Allah, getegur li Allah, la ta'jal be'ele bakta wa ta Muhammad, be'ele baga-bakta Muhammad, min qabli ayyuqda ilaika wahyu, golom dibaca li malaikat Jibril pada kata, dan baca li kata doa sikre, Rabbi zidni ilma. Yang kejut dalam katanya beut di dayah dan di mana saja majelis taklim, Rabbi zidni ilma. Katanya karena majelis taklim ya Allah netamah kelun satu ilmu. Bengahnya ilmunya yang tabut itu sehingga ilmu je Rabbi zidni ilma. Karena Muhammad ia neperno li malaikat Jibril Quran, Rabbi zidni ilma, ilmal Quran. Maka karena doa Muhammad demikian, segolom ten wahyu kepada Muhammad, setiap manakala neinzal neputreun wahyu li malaikat Jibril kepada Muhammad, zada bihi ilmu, metamah ilmu Muhammad. Ya, kah nyejet ke doa katanya. Ya, menyerumuh kula tikai pernah li ibu tika ba nemit. Sebelum doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nyan ba anak mitika katanya kata wa dekat katrib. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Kembali. Kanyo ayatnya lagi nyan bertautan ji. Kemudian para jamaah sekalian, kabeh selesai tentang masalahnya, Allah ngeceket BO menyangkut kejadian Nabi Adam. Karena legetanyo dalam menceritakan kisah Adam,
Letat yang gegabah bak pegah. Selalu tak pegah Nabi Adam salah gak pajuh boh yang gelarang oleh Allah. Kayaknya. Sedangkan tak yakini bersama lagi tanya Rasul Tuhan maksum. Rasul Tuhan maksum terhindar daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dosa kepada Allah. Di mana mandum tadinya Nabi Adam salah kepada bohol diingu. Ya, Nabi Daud salah kawin dengan perumah Uria. Nabi Nyo salah, Nabi Ye salah. Tak yakini bersama, tak imani bersama Rasul maksum. Jangankan mengerjakan yang haram, yang makruh pun hana pupuk li Rasul kecuali karena kepalai syariat. Ya, nyamban maksum Rasul. Ya, nyanban amanah Rasul. Nyanban Rasul bersifat dengan amanah. Kayaknya mana amanah hana pupuk yang haram apalagi yang makruh. Hana pupuk yang makruh apalagi yang haram. Jadi di mana mandum tabaca yang mana dosa para nabi-nabinya mandum nampuni oleh Allah pada hari Asyura 10 Muharram. Yang sebenarnya para rasul Tuhan tidak berdosa. Cuman pakan yang kepegah dosa. Ini dua jawaban. Sebelum tabutnya dua jawaban. Adakala hasanatil abrar sayyatul muqarrabin, adakala gak anggap salah. Bud hana salah, gak anggap salah. Nabi Daud nyankan gecek permohon. Maka di atas mimbar, di atas jamaah tabligh di atas penyampaian lewat dakwah Nabi Daud gerupah permohonnya salah pegah para jamaah sekalian. Pertama sekali golom gepinang Uria ngen urinangyan. Bek gem kawin. Maka hana salah Nabi Daud nem kawin. Kayaknya wate tabut surat kasan tu ke surat cerita para nabi untuk sekilas naga pegah tentang Nabi Daud yang kana purmohna si kurung nem kawin saboti genap serto dari calon Uria nyantu lahirlah Nabi Sulaiman. Ini ada kasas. Nah cerita nanti dalam surat Roy. Kah kembali jenong kita tak pahami bersama tentang kisah Nabi Adam. Nyobiu anak panjang-panjang. Walakan ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sungguh telah kami janjikan kepada Nabi Adam. Makna ahadna wasaina alla ya'kula minasyajarah. Sungguh telah kami berpesan kepada Adam bahwa jangan makan ia daripada satu pohon kayu. Si bak kaye, adakala bak kaye bak tin atau bak anggur. Kita yang tak pegah ne pajo bokhuldi, yang ipegah bokhuldi kan aras Allah pak pegah. Iblis hentu ipegah. Boh kaye khuldi ibuh nali iblis. Ia nelarang li Allah. Wala taqraba hadhis syajarah. Satu riwayat baktin. Yang kejin waten lih ne pajuh boh kayanyan li Nabi Adam nepinah pakaian sehingga nampak kemaluan Nabi Adam neco untin netop. Nah, jadikan boh khuldi ipegah li iblis henteu boh khuldi. Terus setan ipegah boh khuldi. Makna boh khuldi so yang pajuh boh kayanyo ke kalam surga. Ipenget le iblis, ipenget le setan. Jadi yang nelarang oleh Allah kan bak khuldi, kan pohon kayu khuldi, pusit satu riwayat pohon tin. Nah sejarahnya bak kayu tin. Ka Allah wate Nabi Adam turun ke bumi sekaligus bak tinnya nebetul oleh Allah. Ke bak kayu surga hikmah boh tin cukup le. Ya, di antara lain urang ya hana ane getim pajuh boh tinyan nabi ane li Allah. Pada boh ta pajuh tabut surat tin lewat tini wa zaitun. Nya perlai pada boh ta pajuh siuro. Ka nyo hana pegahnya. Ka kembali keno. Sungguh kami berpesan kepada Adam alla yakula minas syajarah. Bek pajuh
boh kaye sibak boh bak kayenya. Nelarang oleh Allah. Ya, dalam ditafsirkan alla ya'kula minas syajarah nahainahu anil akli minha. Secara lahir Allah nularang hanabi bepajo. Wa hatamna alaihil akla minha, dan kami wajibkan di atas Adam akan makan. Ya, nih. Bak lahir netam hakikatna yu. Pejana yu karena janji Allah wa tene pegat Nabi Adam inni ja'ilum fil ardi khalifah. Lun jadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Menyehana neputreun Adam dari surga ke bumi sungguh bertentangan dengan kata Allah. Adam menjadikan khalifah di bumi, kalau dia dalam surga mana menjadi khalifah? Maka fit dahir nitam hana bija wa hatamna ba'lahi niyupaju oleh Allah Ta'ala. Yang keuyeuh be gegabah katanya pegah. Yang kedua itu fanasia, tua Nabi Adam. Nah, yang kami berpesan kepada Adam bahwa tidak makan ia minas syajarah. Ditafsirkan makna dalam tafsir Sawi, nahainahu min anil akli minha wa hatamna alaihil akla minha. Fauliba muraduna ala amrina. Nelarang pajuh bak lahe, niu pajuh bak batin. Maka getakliplah iradah Allah ke pajuh. Sehingga Nabi Adam ke pajuh. Ala amrina atas perintah kami, nya sesuai dengan janji Allah, khalifah fil ardi. Kampai kan? Jadi be langsung tak pegah tanya. Si kata yakini yang mana Rasul maksum. Ya, hana dosa Rasul Tuhan. Kemudian ya. Walakan ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Sungguh telah kami janjikan kepada Adam. Kami berpesan kepada Adam bahwa tidak makan ia daripada ini pohon kayu. Min qablu sebelumnya, maknanya sebelum makannya. Sebelum makannya Adam daripada pohon kayu. Fanasia. Tarika ahdana maka lupa ianya Adam akan janji kami. Ya, tuan. Ayo tingkat tuan bagan itu. Tuan, makan aja tidak kan urun tua. Ya. Jadi oleh karena demikian fanasia taraka ahdana, getinggalkan wasiat kami li Nabi Adam. Pakan tinggalkan ada penyebabnya. Walam najid lahu azama, tiada kami dapati baginya Adam akan asam. Hana rencana pajuh Adam. Cuman pajuh karena imu sumpai beli. Ya, cuman kahajit tak salah. Ya, namun hana salah tobat Nabi Adam 40 tahun lamanya. Kayaknya nyan geken hasanatul abrar. Kebaikan orang-orang abrar sayah bagi mukarrabin. Geanggap salah. Hana salah geanggap salah. Getobat daripada geanggap salahnya nunggu. Mia Nabi Daud 20 uro nu sujud bak bumau. Ia mata Nabi Daud cukup le timuh naling sampai menutupi ule-ule Nabi Daud. Dan Nabi Daud han nejit nging ulangit. Malenga Allah Ta'ala 40 hari. Nyan buat nepubut hana salah neanggap salah lalu maleng Allah. Katanya buat salah yang tak pubut hana tanggap salah, tidak mau bertobat dan han male dengan Allah. Kan male dengan Allah tak pubut gelarang oleh Allah male. Rasul Tuhan buat nyankan salah tapi geanggap sayah hasanatul abrar sayatul lil mukarrabin. Taubat gak nyan gak anggap salah. Kalau taubat Nabi Daud 40 hari lamanya sujud di atas bumi. Bak tanuh na sujud. Ia mata ile timuh naling itum ule-ule Nabi Daud. Leun bangkit bak sujud 40 hari lagi. Tidak mau lihat ke langit. Hayaan minallah malai Allah. Bertanya gak jai tak bubut dosa. Hana malai dengan Allah. Dan hana ya dengan Allah. Hana tak taubat ba Allah. Kan kajelah le, nyong kajelah
tu tatepe yang mana be salah getayo tapegah dosa nabi-nabi be mana. Kemudian para jamaah sekalian, watai kalian diciptakan Adam di Allah dan kalian ditempatkan dalam surga dan watenyan Adam galak keungeun sehingga Allah menciptakan siro Hawa darah baru dari tulang rusuk sebelah kiri. Olehnya Allah nepegah malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ingat olehmu wahai Muhammad ketika kami berkata kepada malaikat, wahai malaikat usjudu li Adam, sujudlah kamu semua bagi Adam. Maka sujudlah mereka semua illa iblis, kecuali iblis. So iblis nyan abul jan bapak jin, iblis nyan bapak jin, ayah jin iblis. Jin ayah di iblis. Cuma iblis pak watenyan karena yashabul malaikah, iblis berteman dengan malaikat. Watenyan mantang bebah iblis dalam surga. Bahkan kalau kita baca iblis cukup hebat. Ipu buat malaikat karibiyun pepuluh tahun malaikat rohaniyun cukup hebat iblis. Iblis nasajan malaikat berteman dengan malaikat. Sehingga watenyu sujud li Allah Ta'ala malaikat. Iblis na langkawan malaikat haitem sujud. Ya, teman iblis yang kiban karena yashabul malaikah wa ya'budullah mahum. Iblis ada ia sajian malaikat berkawan berteman dengan malaikat dan beribadat ia menyembahyakan Allah beserta mereka malaikat. Dudau kenang kutu iblis laknatillah dudau. Dikala kahaitim sujud kadam aba enggan ianya iblis daripada sujud. Gedeng Allah Ta'ala lima antas juda lima khalaqtu biyadaya iblis pakan gata hantatem sujud kepada Adam yang lon ciptakan dengan tangan lon sendiri. Ijawab iblis ana khairum minhu, lon lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Drone pejut lonnya Allah daripada nur cahaya api, sementara Adam daripada tanah. Maka hebat lon ngadam, panai mungkin lon sujud kepada Adam hebat lon. Ya, andai kata nah dalam kelompok kita yang tidak mau tunduk kepada orang lain, itulah dia. Ya, kak. Yang kejek katanya harus tawadu. Orang yang di atas itu tak hormati. Lagi sifat Imam Syafi'i, akhlak Imam Syafi'i, yang ubud na pemulia oleh Imam Syafi'i, yang tuha baganya na pemulia. Alasan para jamaah sekalian. Yang tuha baganya menghormati oleh Imam Syafi'i walau dia orang yang alim. Karena awai gatnyan tamang la Islam. Awai gatnyan lam ibadat kita yo dudau. Awai gatnyan. Cuman kejit menghormati oleh Imam Syafi'i orang yang paling muda. Daripada Imam Syafi'i kejit menghormat. Netawadu Imam Syafi'i kenapa? Dia lebih sedikit dosa daripada katanya. Anak mitnyan matang ni dosa, katanya sajai dosa tu. Maka inilah sifat yang katanya cong. Yang tua kita hormati, yang muda kita hormati. Kenapa? Yang tua karena awai gatnyan dalam ibadat. Tanya baru-baru saat ibadat. Gatnyan awaikan ke dalam ibadat. Awaikan dalam taat. Katanya baru taat.